Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah Sistem Siberfisik dan Praktikum. Nah, bahasan kita hari ini adalah mengenai sebuah algoritma bisa kita implementasikan sebagai sebuah perangkat lunak ya yang dijalankan di prosesor maupun sebagai perangkat keras. Nah, perangkat keras itu ya misalnya kodek yang spesifik, kemudian FFT modul atau si prosesornya itu sendiri. Kuliah kita hari ini itu pertama kita akan membahas konsep mengenai co-design antara hardware dan software. Jadi di mana kita memiliki algoritma, nah kita akan pertimbangkan algoritma kita itu akan kita implementasikan sebagai perangkat lunak di prosesor atau sebagai solusi hardware-nya. Nah, hardware-nya bisa sebagai itu termasuk prosesornya adalah hardware-nya ya, atau ini perangkat pilihannya apakah ASIC, apakah ASSP, atau solusi kita sendiri yang kita implementasikan di FPGA. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai ini pilihan prosesor yang bisa kita gunakan, baik microprosesor, microcontroller, maupun DSP, ya, digital signal processor. Setelah itu baru kita membahas mengenai penyelesaian algoritma kita atau problem solving. Kalau di bagian hardware part, konsiderannya apa saja. Nah, kita membahas pertama mengenai co-design antara hardware dan software di embedded system ya, atau di sistem siberfisik. Ya. Nah, kembali lagi pada penjelasan mengenai typical closed loop embedded system yang pernah kita bahas di pengenalan sistem siberfisik. Ini contohnya embedded system yang closed loop ya, di mana algoritma kita untuk menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah problem itu kita masukkan di sini di bagian controllernya ya, di bagian controllernya. Baik sebagai perangkat lunak maupun sebagai sebuah perangkat keras ya. Nah, komponen-komponen lainnya tentu ada beberapa yang diperlukan di sini, tapi ini termasuk misalnya untuk RAM, kodek, modul FFT, kemudian modul untuk RAM controller ya. Nah, itu kita di sini masuknya di komponen ini. Nah, kemudian untuk komponen menerima environment dari luar, itu komponennya nanti akan kita bahas terpisah ya di bagian sensor, dan dia perlu disesuaikan karena biasanya tegangan atau energi yang masuk ke sensor ini relatif rendah ya, begitu juga output dari sensor. Katakan di sini kalau yang kita ukur adalah tegangan dari sensor, mungkin range-nya bisa milivolt ya, mungkin ada juga yang microvolt. Sementara di controller di sini yang biasanya perlu masuk ke prosesor itu di range mungkin 1,7 sampai 5 volt ya, tergantung dari prosesor yang kita gunakan, sehingga supaya range input dari sensor bisa dikenali oleh controller secara efektif, tentu harus disesuaikan. Nah, itu penyesuaiannya sebagai sinyal kondisioner. Nah, begitu juga area ketika dia akan mempengaruhi lingkungan, ya. Berarti dari controller ini range tegangannya mungkin 1,7 sampai 5 volt. Nah, kalau arusnya mungkin di range mikroampere ya. Miliampere lah ya, miliampere. Sementara di aktuator lingkungan yang akan dipengaruhi bisa sangat bervariasi, bahkan bisa termasuk misalnya membuka pintu dam misalnya, atau membuka pintu mobil gitu.
Nah, tegangannya di sini bisa sangat bervariasi, bahkan bisa sampai katakan ukurannya kilovolt ya. Nah, dari ukuran yang sekitar 1,7 sampai 5 volt menjadi kilovolt tentu perlu disesuaikan dengan power interface. Nah, mereka berkomunikasinya di sini kita perlu peripheral ya. Kalau jaraknya jauh, tambahin protokol komunikasi. Protokol komunikasi, jarak dekat pun sebetulnya termasuk ada protokol komunikasi. Nah, kemudian ke user interface, baik yang di lokal maupun di user interface yang tersambung ke jaringan. Nah, itu kita butuh communication atau peripheral juga. Begitu juga ke aktuator. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah terkait ini solusi hardware software di bagian ini plus yang lain. Gitu ya. Nah, dalam sistem siberfisik atau embedded system, nah kita mengenal istilah co-design. Ya. Jadi mendesain secara berbarengan atau paralel antara solusi atas masalah yang kita hadapi atau kita memiliki algoritma itu akan ditanam atau diselesaikan sebagai sebuah perangkat lunak yang dipasang di prosesor atau sebagai perangkat keras gitu, sebagai perangkat keras. Nah, perangkat keras pilihannya pun macam-macam ya. Apakah perangkat kerasnya akan kita tanam di FPGA atau sebagai chip-chip terpisah yang spesifik yang kita tanam di board atau PCB. Nah, tentu solusi ini harus dipilih sedemikian rupa untuk memenuhi constraint tertentu ya. Nah, tiap constraint misalnya constraint-nya adalah dari sisi waktu ya kan. Dari sisi waktu, dari sisi waktu, dari waktu penyelesaian proyek atau waktu sistemnya sendiri. Dia constraint penyelesaian waktu di sistem itu berapa. Kemudian mungkin harga, dan lain-lain. Nah, tentu ini perlu dianalisis bagian mana dari problem yang akan kita selesaikan itu yang akan dimasukkan di bagian perangkat lunak maupun di perangkat kerasnya. Nah, desain tentu perlu dievaluasi, mencari yang terbaik ya dalam waktu yang ditentukan. Karena terbaik tapi perlu waktu penyelesaian proyek yang tak hingga atau lama tentu tidak diinginkan juga. Nah, kita bisa memilih apakah algoritma atas penyelesaian masalah yang kita hadapi itu akan diimplementasikan lebih ke hardware atau lebih ke software, tentu dengan pertimbangan surveillance tertentu ya. Misalnya kalau kita ingin performance-nya lebih meningkat, berarti kita ingin penyelesaiannya lebih ke paralel ya. Paralel, jadi bukan sekuensial waktu ya. Untuk mengimprove performance, maka mungkin kita memilih penyelesaiannya lebih ke hardware. Kemudian kita memilih energi efisiensi misalnya. Nah, kemudian lebih menurunkan power density, nah, pilihan kita mungkin lebih ke hardware. Tapi sebaliknya, kalau ternyata algoritma kita kompleks itu, sehingga kalau kita mau nanam algoritma yang kompleks itu di hardware, tentu lebih complicated, maka kita bisa mengimplementasikan algoritma tersebut di bagian prosesor ya, di bagian algoritma perangkat lunak. Kemudian desain cost-nya juga karena kalau di prosesor kan kita tinggal bikin code gitu, kita bisa ngubah-ngubah secara lebih fleksibel ya. Nah, kita bisa reduce design cost baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu. Sehingga kita bisa lebih bisa memenuhi schedule untuk menyelesaikan proyek ini. Kemudian kita bisa lebih menghandle ini
submikron, gitu, artinya lebih ke kemampuan komputasinya, maka kita mungkin lebih memilih untuk menyelesaikan algoritma kita tersebut di bagian software. Nah, sebagai perbandingan, energi efisiensi untuk implementasi algoritma AES, Advanced Encryption System, di berbagai platform ya. Ini misalnya kalau kita selesaikan menggunakan Java KVM di Spark, itu gigabit per joule-nya hanya sekitar 10, range antara 10⁻⁵ sampai 10⁻�6. Kemudian kalau kita implementasikan menggunakan perangkat lunak yang kita kembangkan menggunakan program C di Spark, mesin yang sama, itu bisa sampai 10⁻⁻3. Sementara kalau kita menggunakan assembler, nah tentu energi efisiensinya lebih tinggi di Pentium 3 sampai 10⁻⁻2. Nah, kalau kita selesaikan algoritma AES ini di VRTEC FPGA, di FPGA, nah dia meningkat lagi lebih dari 1 ya, antara 1 sampai 10. Kemudian kalau kita implementasikan di ASIC menggunakan CMOS 0,18 mikrometer, itu bisa lebih tinggi lagi ya, antara 10 sampai 100 gigabit per joule. Nah, kemudian ini adalah features antara perbandingan hardware dan software desain ya. Jadi kalau kita punya algoritma, apakah akan diselesaikan dengan di perangkat lunak atau diselesaikan di perangkat keras. Nah, itu paradigmanya kira-kira kalau kita selesaikan di perangkat keras biasanya desain paradigmanya ini adalah dekomposisi dari space, di ruang ya. Jadi waktunya bisa lebih paralel. Sementara kalau kita implementasikan di prosesor sebagai perangkat lunak, tentu dia lebih decomposition in time, lebih serial. Kecuali perangkat keras dari prosesor yang kita gunakan itu paralel. Kemudian resource-nya ini lebih ke area, karena di sini ada jumlah gate, jumlah slice, sementara kalau di software adalah waktu, ya kan? Resource-nya waktu. Nah, slice-nya di waktu, tinggal berapa jumlah cycle-nya. Dari sisi flexibility, nah tentu software sangat fleksibel ya. Fleksibilitasnya adalah implisit, bawaan. Sementara kalau di hardware fleksibilitasnya nggak terlalu fleksibel karena mesti kita desain. Ya. Sementara untuk parallelism, karena ini decomposition in space, maka parallelism dari sisi penyelesaian waktu ini implisit karena waktunya bisa bareng-bareng beberapa komponen. Sementara di software mesti kita desain. Modeling, dari sisi modeling, bisa jadi modelnya tidak sama dengan implementasi, tapi di software yang kita modelkan sebagai di perangkat lunak sudah akan mendekati ya, dan mendekati implementasinya. Reuse di hardware tidak umum, ya kan? Meskipun ada juga nanti komponen IP yang bisa di reuse, kemudian perangkat device ASSP yang bisa di reuse gitu kan. Tapi kalau software ini hal yang umum gitu, reuse perangkat ini. Sementara di hardware tidak umum ya, meskipun ada juga reuse. Nah, pendekatan mana yang bisa kita implementasikan dari algoritma untuk menjawab permasalahan yang kita hadapi, itu mana yang akan kita implementasikan sebagai perangkat lunak maupun mana yang kita implementasikan sebagai perangkat keras. Nah, tentu ada dua pendekatan ya, jadi classic design maupun co-design. Di classic design, nah hardware-nya kita desain terlebih dahulu, selesai, nah baru kita semuanya di software. Tapi di co-design ini iterasinya antara mana yang
di bagian hardware dan mana yang di bagian software, itu bisa kita jalankan secara paralel ya, saling mempengaruhi. Kalau ternyata setelah saya tes di bagian software, constraint waktunya nggak masuk nih, ya kita implementasikan di bagian hardware. Atau ternyata kalau dari sisi software udah selesai nih, hanya butuh hardware yang minimum, tentu pilihannya lebih fleksibel, barengan lah, paralel. Ini kira-kira sistem design flow dari co-design antara hardware dan software. Kita memiliki spesifikasi. Nah, kemudian dari spesifikasi itu ada algoritma, ya, algoritma kira-kira solusinya akan seperti ini. Nah, algoritma itu kita sintesis, ya, kita sistem sintesis, kemudian kita pilih mana yang sebagai solusi perangkat lunak, mana yang sebagai solusi perangkat keras. Nah, ini bisa kita instruction set-nya itu bisa kita iniin antara mana yang di perangkat lunak maupun yang perangkat keras, ya. Nah, di bagian hardware kalau kita ininya FPGA, berarti nanti bentuk solusinya adalah berupa blok-blok, ya, blok-blok. Kita kenal sebagai intellectual property block. Nah, sementara yang di bagian software adalah berupa code-nya. Kita iniin menjadi bahasa mesin, sementara yang ini menjadi netlist, ya. Jadi ini sebagai solusi perangkat lunak, ini sebagai solusi perangkat keras. Nah, dari sisi performance dan flexibility, kira-kira pilihan antara kita mau ke perangkat lunak maupun ke perangkat keras, itu biasanya dari sisi energi efisiensi, semakin perangkat keras tentu akan lebih efisien, ya. Tertingginya kira-kira ASIC, berikutnya FPGA, kemudian algoritma yang kita implementasikan di prosesor, ya, baik microcontroller, DSP maupun mikroprosesor, dan yang terakhir di general purpose processor. Nah, dari sisi flexibility, nah tentunya yang paling fleksibel adalah kalau algoritma kita diimplementasikan di general purpose processor, berikutnya di microcontroller dan DSP, kemudian di FPGA dan di ASIC. Nah, pendekatan mana yang lari ke sebagai perangkat lunak, mana yang sebagai perangkat keras. Nah, pilihannya selain FPGA tentu ada chip yang lain, ya. Misalnya application specific standar produk. Misalnya IC untuk voice, IC untuk FFT. Tapi IC itu bisa juga kita tanam di FPGA, pilihannya. Nah, anggap yang ini bagian hardware-nya, ini adalah bagian algoritma kita yang diimplementasikan di perangkat lunak. Nah, tradisional arsitektur adalah discrete, kita perlu bangun interkoneksi, ya, antara prosesor di board dengan yang di FPGA. Nah, untuk sistem on-board, pilihannya ya kira-kira sistem yang quote unquote tradisional, ya. Jadi kita bisa memilih prosesornya terpisah dengan komponen-komponen fungsi yang lainnya. Tapi di boardnya yang sama. Nah, sementara pendekatan yang lain, misalnya kita menggunakan SoC, ya, artinya solusi yang semula di board menjadi dalam chip. Nah, di chip itu sudah ada ALU-nya untuk arithmetic logic-nya, kemudian ada memorinya. Kira-kira menjadi dalam satu chip, gitu, ya. Nah, sehingga pendekatan mana yang di hardware dan software, kalau kita mau approach co-design, salah satunya kita menggunakan SoC, System on Chip,
Sehingga algoritma kita yang akan ditanam di prosesor, tentu akan ditanam di bagian prosesor ini. Kemudian mana yang akan ditanam sebagai perangkat keras, nah ini kita tinggal mendesainnya sebagai IP block, baik kita ambil dari scratch maupun dari komponen IP block yang sudah ada. Nah, di prosesor ini OS-nya kita bisa bare metal, kemudian bisa juga RTOS ya, real time OS maupun menggunakan OS. Jadi kalau kita menggunakan OS nggak bare metal, nah kita bisa membuat aplikasi yang running on top of OS gitu, dan bangun driver di hardware interfacing-nya. Ini contohnya untuk SoC Zing 7000 ya. SoC Zing 7000 itu ada bagian processing sistemnya. Nah, di sini ada prosesor ARM dual cortex ya. Kemudian ada common peripheral, ada memory interface. Nah, di sini sudah ada common peripheralnya. Ini mirip seperti microcontroller ya. Mirip microcontroller, ini disebut sebagai embedded processor. Dan untuk bagian hardware-nya, ini akan diimplementasikan di programmable logic, ini FPGA-nya. Nah, ini ada common accelerator-nya, dan ada common peripheral antara FPGA IP ke prosesor ini. Contohnya kita menggunakan aksi bus, kemudian I2C, dan lain-lain. Ini ada beberapa perbandingan alternatif solusi. Ya kan? Apakah ini algoritma kita tanam sebagai perangkat lunak gitu, atau sebagai hardware ya, sebagai hardware. Jadi kalau ya pilihannya kalau kita algoritma kita di ASIC ya berarti ya semuanya hardware. Tapi kalau kita di FPGA berarti hardware yang bisa kita program. Kemudian kalau di prosesor adalah perangkat lunanya. Ini kalau misalnya kita bandingkan antara alternatif solusi, algoritma kita mau kita solusikan menggunakan ASIC atau application specific standard product, atau di dua chip solution, maksudnya yang tadi ada bagian prosesor, ada bagian prosesor, ada bagian FPGA-nya ya, atau Zing, ini Zing khususnya Zing 7000 tadi. Maka kira-kira dari sisi performance, ASIC, application specific standard product, maupun yang SoC tinggi. Sementara kalau di solusi dua chip, ya karena ada interface ini ya, physical ya, bisa di board, gitu, bisa di PCB, tapi ada jarak tertentu kan. Nah ini tentu performance-nya nggak akan lebih tinggi dari solusi yang lain. Dari sisi power juga demikian. Ini yang ASIC, ASSP maupun Zing lebih tinggi dari yang solusi menggunakan dua chip terpisah. Dari sisi cost demikian juga ya, cost-nya yang kalau jumlahnya memenuhi ASIC ya termasuk rendah per unitnya. Begitu juga ASSP, dan yang dua chip solution tentu lebih mahal dibanding yang lain. Masih normal ya. Ya ini kan ada prosesor, ada FPGA. Nah ini nggak mahal-mahal amat, nggak murah amat. Kalau jumlahnya banyak, yang mending ke ASIC atau menggunakan ASSP. Tapi kalau jumlahnya sedikit, katakan hanya 5.000, 1.000, nah tentu Zing justru yang paling cost effective. Dari sisi total cost ownership, karena ASIC ini butuh jumlah banyak, dia kalah dibanding solusi yang lainnya. Dari sisi risk-nya, kalau kita fill di ASIC tentu akan makan waktu, biaya, dan waktu yang lama. Sementara kalau di SoC maupun solusi chip atau ASSP, ya ini udah lebih terbukti ya chip-chipnya,
Sementara yang ini kita menggunakan chip-chip yang sudah terbukti hanya butuh interfacing sini. Sementara kalau di Zing solusinya lebih di dalam ya. Jadi masalah sirkuitnya, modul IP apa saja yang akan diimplementasi dan di prosesor dia lebih kecil. Time to market menggunakan ASIC tentu lebih lama dibanding kita menggunakan ASSP atau 2 chip solution maupun SoC. Dari sisi flexibility, karena kalau ASSP berarti kita harus nyari produk yang sudah available di market ya, modul FFT, modul codec voice, mungkin kita kurang fleksibel. Sementara kalau menggunakan FPGA dan prosesor maupun di sistem on chip, karena solusi kita bisa fleksibel, artinya algoritma apapun yang ingin kita implementasikan bisa diimplementasikan di situ. Dari sisi scalability, tentu kalau jumlahnya banyak, ASIC bisa sangat scalable. Tapi rata-rata project mulai dari prototyping sampai ready di market nggak butuh terlalu banyak ya. Ini kurang scalable. Yang ASP normal ya, tergantung dari ada nggak sih ASSP-nya. Nah, yang 2 chip solution mulai dari yang kecil sampai besar bisa, itu juga dengan ini. Cuma cost-nya tentu ini kurang, cost-nya per unitnya lebih mahal dibanding 2 chip solution. Nah, basic design flow dari SoC khususnya di Zing 7000 itu kira-kira kita punya requirement, kemudian spesifikasinya ditulis, mungkin kita punya algoritma, mana yang akan diimplementasikan di bagian software dan hardware. Yang bagian software kita tanam di bagian prosesornya, ada proses development and testingnya. Yang bagian hardware di bagian FPGA ya di sini. Sementara yang bagian softwarenya itu di bagian prosesor, ada proses development dan testing. Nah, ini bisa iterasi ya, bisa iterasi, mungkin dipindahin kalau tidak sesuai, kalau kira-kira lama dipindahin ke prosesornya, nah baru diintegrasikan. Nah, di Zing SoC kita bisa menggunakan namanya intellectual property, baik custom atau yang dikeluarkan oleh Silim maupun oleh pihak ketiga ya. Dari sisi hardware-nya itu kita implementasikan di bagian FPGA-nya, sementara di bagian software kita implementasikan di bagian prosesornya atau embedded prosesor. Mulai dari programming-nya, mengintegrasikan blok code, kemudian kita tes, kita debug, dan rilis. Di sini juga mulai kita desain, kita integrasikan IP yang ada, baik IP kita, custom IP maupun yang bikinan Silim maupun rekanan, kita integrasikan, kita tes, kita debug, kita rilis. Nah, teman-teman, ketika kita mendesain sistem siberfisik, umumnya memang menggunakan microcontroller. Kalau di lab nanti kita pakai 8051 atau 53 ya. Nah, tapi sebetulnya ketika kita mendesain sebuah sistem siberfisik, itu kita juga bisa menggunakan prosesor case tertentu. Karena di mikroprosesor yang modern, jadi ada namanya embedded prosesor ya, embedded prosesor. Contohnya itu ini ARM Cortex. Nah, dia karakteristiknya sebetulnya dengan interface luar juga sudah ada seperti microcontroller, tapi ini tujuan utamanya lebih untuk kalkulasi. Jadi dia disebut embedded processor. Padahal sebetulnya kalau dari sisi fungsi, kadang-kadang dunia nggak hitam putih ya. Secara definisi masuk microcontroller, tapi di market itu dia menyebutnya sebagai microprocessor. Dan ada juga kalau kita sering melakukan pengolahan citra, sinyal audio, gitu. Biasanya yang lebih spesifik kita menggunakan DSP. Nah, biasanya mikroprosesor by definition, meskipun ada juga mikroprosesor embedded mikroprosesor yang seperti microcontroller, tapi ini lebih untuk perform logic dan arithmetic operation ya. Jadi yang dipentingkan adalah kayak alunya lah. Jadi seperti CPU di komputer. Nah, begitu dia ditambahin interface tambahan yang
berinteraksi dengan dunia luar, seperti misalnya general purpose I/O, kemudian ada peripheral untuk komunikasi, termasuk ada RAM. Nah, itu secara definisi disebut sebagai microcontroller. Dan khusus untuk microprosesor yang dilengkapi dengan table, namanya micro table, MIULO ya. Itu ada table-table khusus yang biasanya diperlukan untuk FFT sinyal atau untuk pengolahan dari analog to digital converter dan sebaliknya. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai DSP. Nah, ini sejarahnya teman-teman mungkin sudah dapat kuliah tentang dasar-dasar komputer ya. Tapi secara umum kalau perkembangan awalnya itu sekitar tahun 1974, Intel menerbitkan mikroprosesor. Nah, ini dan seterusnya ada Motorola, kemudian ada Rockwell, kemudian ada Zilog. Waktu itu Zilog terkenal nih sebagai mikroprosesor dan mikrocontroller sekaligus. Kemudian muncul 8088, 16 bit, Motorola juga, tapi sekarang Motorola nggak kedengeran ya, dia nggak banyak digunakan di ini di komputer, tapi waktu awal-awal bahkan tahun awal 2000-an si Motorola ini juga memproduksi kayak router gitu ya. Tapi udah kalah saing sama si Cisco sama Huawei. Tapi pernah Motorola itu termasuk pengembang pertama di prosesor. Nah, begitu prosesor sebetulnya punya fungsi-fungsi lain dalam satu chip. Jadi biasanya kontrolernya baik parallel port, ada UART, kemudian ada timer, ada DRAM, DMA, ada LCD, CRT. Nah, secara definisi ini kita sebut sebagai microcontroller. Nah, tapi sebetulnya mikroprosesor pun yang fokusnya untuk kapabilitas, karena kan orang cenderung begitu disebut mikroprosesor ini kemampuan pengolahan datanya jauh lebih powerful dibanding microcontroller, karena microcontroller lebih fokusnya pada memanipulasi environment kan. Tapi pada kenyataannya namanya market ya, ada definisi disebut sebagai microprosesor, embedded microprosesor. Contohnya yang saya sebutkan tadi itu prosesor ARM Cortex, itu sebetulnya dia punya kemampuan seperti microcontroller kalau definisinya seperti ini. Cuma kapabilitas kalkulasi datanya itu seperti prosesor. Ini contoh microcontroller yang banyak digunakan. Awalnya itu Texas Instruments, tapi sampai saat ini pun Texas Instruments juga masih banyak digunakan. Texas Instruments waktu itu awalnya bikin TMS 1000, kemudian Intel ada 8048, tapi yang sampai digunakan saat ini di lab kita yang 8051 atau 8053 ya. Kemudian ada Z8, ada dari Zilog waktu itu. Nah, ini prosesor tapi punya kapabilitas untuk microcontroller juga. Kemudian ada 80186, kemudian 80286, 80386 dan seterusnya. Nah, tapi untuk manufacture dari microcontroller sekarang banyak gitu. Contohnya ya Atmel yang banyak digunakan di Arduino. Nanti ini yang setelah UTS ya, nanti kita lebih ke ini, tapi nggak langsung masuk ke Atmelnya karena kita pakai environment Arduino ya. Jadi Arduino itu kayak apa ya? Jadi kayak Android ya sebetulnya ya. Jadi ibaratnya kayak kita program di Android gitu. Kita program meskipun dia bare metal, tapi untuk memanipulasi driver kita udah nggak perlu yang complicated karena udah disiapkan oleh Arduino. Kemudian ada microchip,
ada Intel, ada Analog Device, ada Altera, ada Fujitsu, ada Motorola, National Semiconductor, ada Xilinx. Nah, khusus yang Altera dan Xilinx, ini biasanya prosesornya itu dimasukkan sebagai bagian di FPGA SoC. Kemudian ada Texas Instruments juga. Nah, khusus ketika prosesornya itu dilengkapi dengan tabel Mueller, jadi kalau teman-teman nyoba di program gitu, nyoba ngitung sin X gitu kan, sebanyak 1 juta kali misalnya, dengan X variasinya, samplingnya sampai 1000. Dihitung secara matematis sama dihitung pakai tabel, itu pasti lebih cepat pakai tabel. Makanya DSP itu banyak digunakan memang untuk pengolahan citra dan pengolahan sinyal suara. Ya karena keunggulan dia punya tabel bawaan, jadi nggak perlu bikin tabel lagi. Nah, biasanya di sinyal prosesor ini dia juga ada multiplication accumulation, akumulator ya, yang bisa dimanfaatkan untuk fast Fourier transform. Ini DSP pertama, itu TMS 5100, kemudian Texas Instruments, juga yang 32010. Nah, modern DSP itu biasanya ininya besar ya. Kemudian yang ini juga sama dengan microprosesor. Kemudian ada beberapa instruksi yang spesifik yang memang khusus untuk DSP. Kemudian ada fungsi-fungsi untuk ini ya, convolution, bikin apa namanya FFT gitu-gitu, dia lebih powerful. Nah, sementara modern microcontroller juga berkembang. Jadi mulai interface-nya juga ada yang Ethernet ya sekarang ya. Kemudian pilihan non-volatile memorinya ada ROM, EEPROM, EEPROM. Kemudian CPU-nya juga bukan hanya 8 bit, 16 bit, juga ada yang 32, 64 gitu. Udah sama kayak prosesor. Kemudian interface-nya umumnya standarnya itu bawaannya pasti ada I2C, kemudian SPI, kemudian ada CAN, I2S, mungkin USB, Ethernet. Minimal sih ada I2C biasanya itu. Kemudian ada SPI, ada UART, USB, dan ada Ethernet yang sekarang. Kemudian ada peripheral untuk input-output port, kemudian LCD controller, real-time clock, ada timer, kemudian pulse wave modulation generator, ada ADC, DAC, nggak perlu dari luar. Nah, ketika kita mendesain sistem siberfisik, maka pilihan yang bisa diprogram itu either di bagian prosesornya atau di hardware-nya. Nah, hardware itu ada yang general purpose, ada yang application specific, ada yang memang nggak bisa diapa-apain. Jadi yang single purpose, contohnya seperti ini ya, voice controller gitu ya, voice controller. Tapi tetap masih bisa diprogram, programnya, tapi pilihannya hanya memilih rate samplingnya berapa, bisa 8 kHz, bisa 16 kHz, kemudian bisa 48 kHz dan seterusnya. Atau yang application specific atau yang general purpose seperti FPGA. Nah, hardware yang general purpose sama ada hardware yang application specific dan ada yang single purpose, biasanya apa namanya ya tergantung dari ininya ya. Biasanya kalau yang single purpose kita udah nggak bisa ngapa-ngapain di ininya, alunya. Kalau yang ini alunya bisa custom, kalau ini general. Tapi kalau ini konsepnya yang di microprosesor, yang hardware-nya bisa di custom. Nah, hardware-nya bisa sebetulnya nggak harus seperti ini ya, karena kalau case-nya FPGA,
Ya, bahkan alurnya bisa kita bikin sendiri. Programmable for all use case selama jumlah gate-nya memenuhi. Tapi kalau yang application spesifik, ini bisa diprogram, tapi restricted untuk aplikasi tertentu. Sementara kalau yang single purpose hardware ini udah nggak bisa diapa-apain. Memang tujuannya itu ya. Nah, biasanya untuk hardware yang general purpose, ini bisa diprogram di bagian software-nya. Berarti ini yang tipikalnya sudah berupa prosesor ya, atau yang di hardware-nya. Yang application spesifik, ya dia bisa diprogram secara software. Kalau yang single purpose, sudah nggak bisa diapa-apain. Nah, biasanya hardware-hardware yang bisa diprogram itu ya macam-macam ya, seperti contohnya application spesifik termasuk DSP, kemudian apa namanya voice ini ya, apa namanya, voice decoder ya, voice decoder gitu. Nah, biasanya kalau secara umum performance-nya yang paling tinggi ya single purpose, kemudian yang general purpose yang diprogram software-nya dia paling rendah. Energi efisiensi juga demikian, yang paling tinggi yang single purpose, tapi fleksibilitasnya paling tinggi yang bagian software, kemudian cost-nya ini rendah, karena kan hardware-nya bisa dibikin banyak. Ya. Ini contohnya mikroprosesor, yang ini adalah PLD, FPGA, ini contohnya DSP, yang ini ASIC atau eSSP. Ya. Nah, contoh yang general purpose chip itu adalah FPGA. Nah, di FPGA itu kita bisa bikin prosesor juga. Ada soft processor namanya, soft processor. Ada juga yang hard processor. Jadi yang hard processor biasanya kita kenal sebagai SoC, System on Chip. Tapi yang soft processor itu prosesor yang kita bikin di FPGA. Kemudian kita juga mengenal ada RISC, ada CSC, ya, Complex Instruction Set Computer, maupun Reduced Instruction Set Computer. Nah, sebetulnya ini adalah mikroprosesor juga, tapi lebih spesifik. Tapi kadang-kadang dipisahkan istilahnya ya. Nah, di sistem siberfisik atau embedded itu ada salah satu player kali ya, disebut sebagai player dari ARM. Ini yang dia hanya melisensi desain mereka, kemudian yang bikin adalah orang lain, seperti misalnya Atmel, Intel, IBM, Nintendo. Nah, dengan cara itu ARM ini sebetulnya prosesor atau microcontroller paling banyak yang digunakan nih, desainnya. Nah, ini kalau yang general purpose chip, ada yang bisa diprogram, ada yang tidak bisa diprogram, ada yang bisa diprogram. Nah, kalau yang tidak bisa diprogram, nah biasanya masuk di kategori ASIC maupun ISSP ya, Application Specific Standard Product atau Application Specific Integrated Circuit. Nah, yang programmable logic device itu ada yang kompleks programmable logic device maupun yang FPGA. Nah, pemain CPLD maupun FPGA ini ada dua yang terkenal, ada Altera sama Xilinx. Jadi hardware yang bisa kita manfaatkan untuk mendesain sistem siberfisik juga banyak pilihannya ya. Tapi kalau kita di lab nanti, ya karena kan keterbatasan waktu, keterbatasan ini juga inventaris perangkat yang kita miliki ya. Nah, kita fokusnya mikrokontrolernya kita pakai 8051 atau 53, kemudian untuk pengenalan selanjutnya kita menggunakan
Arduino ya, dengan environment mungkin simulator ya, karena kita menyesuaikan dengan masa pandemi. Nah, di FPGA sendiri, ini sebetulnya karena ini general ya, jadi kita bisa mengimplementasikan desain apapun di sini. Kita bisa masang microprosesor, microcontroller atau DSP selama kita punya desain IP-nya, intellectual property. Atau ya yang bikin simple-simple, anal ADC, bikin ADC atau bikin decoder, modulator di single chip FPGA ini kita juga bisa. Nah, tapi begitu kita nyari prosesor yang memang spesifik untuk pengolahan sinyal suara atau image processing, biasanya pilihannya itu DSP. Nah, kalau yang spesifik ya ASIC, desain tertentu, tapi biasanya yang bikin ASIC ini kan butuh jutaan ya. Biasanya yang punya kepentingan bisnis untuk bikin banyak seperti ini ya ini pembuat handphone gitu. Itu pun untuk chip tertentu ya. Jadi Apple, kemudian mungkin Huawei, Samsung gitu. Karena ASIC ini hanya akan optimal untuk jumlah minimal katakan 1 juta unit. Nah, kalau memang jumlahnya nggak banyak, biasanya mereka menggunakan application specific standard path, ESSP. Ya, contohnya bagian USB-nya mereka nggak akan bikin sendiri ya. Mereka bikin chip USB atau Ethernet. Mereka bikin Ethernet sendiri atau mengambil bagian controller yang sudah ada di microcontroller. Ini tadi microcontroller, kemudian sistem on chip. Nah, kalau yang sistem on chip, kalau full FPGA, semua bagiannya harus kita konfigur. Jadi kalaupun kita bikin microprosesor, ini namanya SoC, microprosesor atau microcontroller. Cuma kelemahannya kan prosesor akan mengambil porsi banyak di sini dan kualitasnya, performance-nya mungkin nggak sebaik yang memang didesain khusus. Sehingga ada istilah SoC. Nah, yang prosesornya di sini nggak ngambil bagian dari FPGA-nya, tapi memang diimplementasi secara ASIC. Gitu. Ya, contohnya yang bikin adalah Xilinx, Altera. Gitu. Kemudian Apple juga bikin sendiri SoC-nya. Nah, ini kalau teman-teman sempat melihat pabrik manufacture handphone ya, saya juga pernah waktu itu ke Shenzhen, pabriknya Huawei, bikin yang terakhir itu yang Pro 20 ya, tahun 2018 ya. Sekarang sih udah Huawei Pro berapa gitu. Tapi waktu itu saya melihat bikin yang Pro 20. Jadi pas di manufacture itu seluruh chip udah baris gitu ya. Kemudian ada PCB, biasanya PCB-nya yang surface mount, kemudian beberapa layer, multi layer biasanya. Nah, mulai dari awal sampai dia di packing itu dalam satu line production. Itu panjangnya berapa ya, Pak? Paling sekitar 50 meter kali ya, dibagi segmen-segmen gitu. Jadi mulai dari pertama PCB-nya kosong, part-partnya sampai bagian radionya, sampai terakhir packing di sini, kemudian pengecekan kualitas sampai siap di shipment. Kemudian kalau yang sudah langsung bisa digunakan dalam bentuk board, itu paling kita bisa menggunakan Raspberry atau Arduino ya. Tapi prosesornya sendiri tetap dia menggunakan prosesor atau microcontroller yang dibikin oleh Micron. Jadi kalau yang Arduino biasanya pakai Atmel ya. Nah, tapi kalau kita memprogram prosesor, biasanya itu kan
sebetulnya kita menggunakan bahasa mesinnya dia ya, bahasa mesinnya dia untuk mempermudah pakai assembler, tapi untuk mempermudah lagi biasanya mereka sudah bikin C-nya. Nah, tapi khusus yang Arduino itu sebetulnya environment-nya untuk manipulasi driver, kemudian peripheral itu sudah dibikin lebih mudah karena kita tinggal manggil, katakan kalau manggil pot ya kayak tinggal put ke pot sekian. Nah, untuk pengenalan lebih lanjut dari microprosesor, microcontroller, DSP, kemudian tentang hardware apa saja yang bisa masuk ke sistem cyber fisik, kemudian tentang parallel input-output, nah kira-kira sampai di sini.